Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi gas ideal untuk mata kuliah termodinamika. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari materi gas ideal pada adiabatik dan isotermik, ya kita sudah lihat perbedaan grafiknya, bagaimana perbedaan antara grafik gas ideal untuk kondisi adiabatik dan isotermik. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana metode untuk mengukur nilai gamma dengan menggunakan metode Ruchat. Nah, metode kerjanya adalah gas ditempatkan pada bejana yang besar dengan volume V, kemudian ini volumenya V, kemudian pada bejana ini dipasang tabung gelas dengan lubang berpenampang seluas A. Dalam lubang itu dimasukin bola logam bermasa M yang tepat menutup lubang, tapi masih dapat bergerak bebas sehingga berlaku sebagai piston. Jadi nanti si lubangnya itu ada dikasih benda yang bermasa M atau bola bermasa M yang bisa bergerak bebas sehingga berlaku sebagai piston. Kemudian dia menutup tapi masih bisa bergerak bebas gitu ya, karena gas agak tertekan oleh bola baja yang ada. Di dalam kedudukan kesetimbangan, tekanan gas sedikit lebih besar daripada tekanan atmosfer. Dengan mengabaikan gesekan, maka akan diperoleh ini. Jadi tekanan totalnya menjadi tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatisnya atau tekanan gas karena pengaruh bolanya itu tadi ya. Jadi PO ditambah tekanan hidrostatis kita ketahui persamaannya adalah rho GH sehingga menjadi P0 ditambah mGh per V. Jadi rho atau massa jenis itu merupakan massa dibagi dengan volume gitu ya, sehingga yang tadinya rho GH menjadi massa per volume dikali G dikali H, atau ya bisa kita tuliskan juga dengan mGh per volume. V-nya ini volume ya, mGh per volume, sehingga P0 tambah mg per A dengan mempertimbangkan ini H per V. Jadi kan kalau kita punya suatu benda gitu ya, volume itu adalah alas dikali tinggi gitu ya, hanya besar alas dikali tinggi. Nah, dalam kondisi ini tingginya digambarkan atau dirumuskan dengan H, sehingga alas dikali H, sehingga kalau kita punya H per V itu akan sama dengan alasnya saja sebenarnya, sehingga yang tadinya mGh per V ini menjadi mg per A. A ini adalah alas, maksudnya luas A-nya, luas penampangnya. Nah, kemudian simpangan positif Y kecilnya menyebabkan perubahan volume yang sangat kecil pula, sehingga dV-nya sama dengan Y dikali A. Jadi kan yang berubah tadi si Y-nya ya, di bolanya ini naik turun gitu, sehingga Y-nya yang berubah, A-nya tetap. Kemudian maka volumenya ya berubah tergantung pada perubahan si Y-nya. Sehingga dV sama dengan Y dikali A. Simpangan kecil Y menyebabkan penurunan tekanan yang sangat kecil. Kemudian daya resultan yang bereaksi pada bola sama dengan AdP. Dengan mengabaikan gesekan, maka akan diperoleh dP sama dengan F per A. Jadi kita abaikan gesekan karena tadi kita anggap tidak ada gesekan. Bila Y positif, dP-nya negatif sehingga F menjadi negatif karena F itu merupakan gaya pemulih. Kemudian karena bola bergetar cukup cepat, jadi kalau kita anggap bolanya bergetar dengan sangat cepat gitu ya, perubahan P dan V berlangsung secara adiabatik. Karena perubahannya sangat kecil, keadaan yang dilalui gas dapat dianggap mendekati keadaan setimbang yang menunjukkan prosesnya kuasistatik adiabatik. Nah, tadi katanya kuasistatik adiabatik itu begini persamaannya, PV pangkat gamma sama dengan K. Dan ini juga memenuhi persamaan ini begitu. Kemudian dengan
menyulihkan atau mensubstitusikan persamaan 5, 12 dan 5, 13 ke 5, 14. 5, 12, 5, 13 ini ya. Pemahaman bahwa dv-nya sama dengan y per a, kemudian dv-nya adalah f per a, kemudian disubstitusi ke persamaan 5, 14 sehingga diperoleh soal yang lebih panjang ini. Sehingga kalau kita semuanya membagi dengan gamma v pangkat gamma min 1, persamaannya menjadi ini setelah dibagi ya. Kemudian kalau disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini, jadi pindah ruas gitu ya. Atau kalau kita mau cari f-nya menjadi f sama dengan p gamma a kuadrat per volume dikali y. Nah, persamaan ini merupakan persyaratan untuk gerak selaras sederhana. Sebentar. Jadi persamaan tersebut adalah merupakan syarat untuk gerak selaras sederhana, sehingga periodenya dirumuskan menjadi periode getarannya adalah 2V dikali akar MK, atau kalau K-nya kita ganti dengan F per Y menjadi 2V dikali akar M F per Y, atau F-nya kita ganti dengan persamaan ini tadi, sehingga menjadi ketika dimasukkan negatifnya dihilangkan ya, karena kita hanya butuh nilainya saja, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Atau ketika kita carinya gamma, persamaannya menjadi gamma sama dengan 2V kuadrat MV per A kuadrat P T kuadrat. Ini T, ini maksudnya periode ya. Ini adalah periode. Sehingga jadi kita dapat dua persamaan nih, periode sama dengan 2V akar MV per P gamma A kuadrat, atau kalau dalam bentuk gamma, ini persamaannya ini sebenarnya hanya dibalik saja ya penulisannya. Nah, maksudnya persamaan ini diperoleh dari persamaan ini juga asalnya. Begitu. Oke, ini pada metode Rorschach kita jadi mengetahui bagaimana kita bisa menentukan nilai gamanya tanpa harus tahu CP dan CV-nya. Karena tadi kan katanya si gamma itu adalah CP per CV gitu ya. Tapi tanpa kita perlu tahu nilai ini, ternyata dengan metode Rorschach bisa kita ketahui berdasarkan persamaan ini. Tuh. Oke, coba kita lihat ke latihan ya. Kita coba latihan soalnya. Oke, soal pertama. Oke. Sebuah bola baja bermasa 10 gram. Katanya kita tuliskan masanya, katanya 10 gram. Kita tulis di atas ini saja yang kosong. Masanya adalah 10 gram. Kemudian diletakkan dalam sebuah tabung berpenampang melintang 1 cm kuadrat. Jadi A-nya ya, sama dengan 1 cm kuadrat. Kemudian tabung itu dihubungkan dengan tangki udara bervolume 5 liter. Volumenya adalah 5 liter. Kemudian bertekanan udara, tekanan berarti P, 76 cm Hg. Hanya besar. Berapa detikkah periode bola? Maka yang ditanya adalah periode. Oke. Jadi berdasarkan persamaan tadi, saja sudah bisa langsung kita kerjakan saja ya. Tadi diketahui bahwa periodenya adalah 2V dikali dengan akar MV dibagi dengan P, gamma, dan A kuadrat. Semuanya sepertinya sudah diketahui ya. M-nya ada, volumenya ada, P-nya ada, kemudian banyak. Coba kita lihat dulu. Ada yang tertinggal rupanya informasinya, jadi kita anggap nilai gamanya
adalah 1,4 begitu ya. Sehingga berarti kan semua bagian dari persamaan ini sudah diketahui ya nilainya. Tapi kita sesuaikan dulu saja persamaan satuannya ke dalam bentuk yang lebih valid gitu ya. Oke, kita mulai dari masanya kita gunakan dalam kilogram sehingga massa yang tadinya masanya katanya 10 gram, berarti kalau dalam kilogram kan 10 dibagi 1000 begitu ya. Coret nolnya atau 1/100 sama dengan 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian luas penampangnya yang tadinya 1 cm persegi kita rubah menjadi satuan meter gitu ya. Jadi kalau cm ke meter itu kan jaraknya nolnya 2, tapi karena persegi menjadi pangkat min 4 itu ya, jadi 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian apalagi volumenya? Volumenya adalah 5 liter. 5 liter itu sama dengan 5 desimeter kubik. Ya, jadi 5 desimeter pangkat 3. Sehingga kalau kita rubah ke dalam meter, itu sama dengan dikali 10 pangkat min 3 ya. Jadi 5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian P-nya atau tekanannya 76 cm Hg itu sebenarnya sama dengan 1 atm. Tapi yang kita gunakan bukan dalam bentuk atm, tapi kita gunakan dalam bentuk Pascal yang besarnya artinya sama dengan 1,01325 dikali 10 pangkat min 5. Maaf, 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja nilai-nilai ini ke dalam persamaan untuk menentukan periodenya ini. V-nya berarti kita pakai 3,14 ya. Jadi 2 dikali 3, 4,14. Sehingga nanti jadinya periode sama dengan 2V dikali dengan akar apa tadi M dikali volume per P gamma A kuadrat menjadi 2 dikali 3,14 akar dari masanya 10 pangkat min 2, volumenya 5 dikali 10 pangkat min 3 gitu ya. P-nya adalah 1,01325 kali 10 pangkat 5 dikali dengan gamanya 1,4 dikali dengan A-nya tadi adalah 10 pangkat min 4 dikuadratkan gitu ya. Nah, nanti silahkan kalian buktikan sendiri perhitungannya. Saya peroleh hasilnya menjadi 1,18 detik. Artinya periode getaran bola adalah 1,18 detik. Artinya bola itu bergetar setiap 1,18 detik gitu ya. Satu kali getarannya adalah 1,18 detik. Mudah-mudahan soal pertama ini cukup dipahami ya. Ini cukup mudah karena hanya memasukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan yang sudah ada, sudah jadi persamaannya. Hanya saja satuannya saja yang harus disesuaikan menjadi satuan SI yang tepat gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ini sebenarnya contoh yang kedua ini, kedua, ketiga, dan keempat ini akan bersambung ya. Dia di kasus yang sama, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Nanti kita lihat dari yang pertamanya dulu. Jadi kita lihat katanya jika ia menyatakan ketinggian di atas permukaan laut, buktikan bahwa penurunan tekanan atmosfer yang ditimbulkan oleh kenaikan dinggi pada gas ideal dirumuskan dengan persamaan berikut. Jadi dia mau suruh membuktikan kalau perubahan penurunan tekanan atmosfernya itu senilai ini pada gas ideal.
Kita lihat dulu temperatur tekanan ya. Tekanan pada permukaan laut. Oke, tekanan hidrostatisnya pH itu seperti kita ketahui nilainya adalah rho dikalikan G dikalikan H atau ketinggiannya ya. Dalam hal ini karena ketinggiannya dinyatakan dengan Y, maka kita pakai Y. Karena penurunan maka kita gunakan tanda negatif. Nah, sehingga pH-nya atau tekanan hidrostatisnya min rho GY. Kemudian dP, perubahan tekanan, berarti kan tergantung pada perubahan Y-nya ya. Rho-nya kan tidak mungkin berubah karena rho adalah massa jenis, kemudian G-nya gravitasi juga tidak berubah, yang berubah hanya Y-nya saja, sehingga setiap Y-nya berubah, tekanannya juga akan berubah. Maka bisa kita tuliskan seperti ini, dP sama dengan min rho G dG. Kemudian karena pada gas ideal, maka berlaku PV sama dengan NFT gitu ya. Atau kalau misalkan kita bahasnya 1 mol gitu, jadi kan persamaan gas idealnya sudah diketahui bersama. Persamaan gas ideal adalah PV sama dengan nRT. Kemudian kita misalkan, misal N-nya adalah 1 mol. Jadi untuk setiap 1 mol gitu ya. Sehingga persamaannya hanya perlu kita tuliskan PV sama dengan R dikalikan dengan T, begitu saja. Sehingga kalau kita mau masukkan ke dalam persamaan, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi P sama dengan RT dibagikan dengan volume gitu ya. Sehingga kita jadi punya nih dua. Pertama bentuknya dalam bentuk dP sama dengan ini, kemudian P sama dengan ini. Nah, kalau yang diminta adalah dP per P, ya coba kita tuliskan saja rasionya. Jadinya dP per P, dP-nya adalah ini, ya kita tuliskan berarti min rho G dy per P-nya adalah RT per V. RT per volume, atau kalau kita tuliskannya secara lebih rapi gitu ya, dP per P menjadi negatif rho G dikalikan dengan volume dy per R dikalikan dengan T gitu. Kemudian kita ketahui bahwa rho itu adalah massa per volume gitu ya, sehingga kalau kita mau carinya dalam bentuk massa adalah rho dikalikan dengan volume. Nah, di bagian sini ada nih rho dan volume. Ini kita substitusi menjadi massa, sehingga menjadi dP per P-nya adalah negatif mg per RT dikalikan dengan dy. Maka persamaan ini menjadi terbukti. Oke. Sesuai dengan apa yang diminta bahwa dP per P sama dengan negatif mg per RT kali dy. Hanya beda di penggunaan ini saja ya, penggunaan bentuk temperatur tadi saya nulisnya pakai T, tapi di sini diminta dalam theta, tidak ada masalah. Tapi secara bentuk sebenarnya dia sama. Hanya menggunakan simbol yang berbeda saja, T sama theta. Oke, mudah-mudahan dipahami juga contoh soal yang kedua ini. Kita langsung lanjut ke contoh soal yang ketiga. Katanya jika penurunan tekanan pada soal yang sebelumnya ditimbulkan oleh adiabatik, buktikan kalau dP per P-nya sama dengan persamaan ini. Oke, jadi kalau adiabatik ini gimana? Jadi tadi yang harus kita ketahui dulu bahwa yang harus diingat dulu bahwa tadi ya dP-nya berarti
masih bentuk yang tadi ya. Tadi, oke. Bentar. Oke. DP-nya tadi bentuknya, mari kita lihat. DP dari soal ini, DP-nya bentuknya adalah min rho G dikalikan dengan DJ gitu ya. Bentuknya kita tuliskan dulu. Min rho G dikali DJ. Nah, karena dia bentuknya bukanlah pada persamaan gas ideal, tapi terjadi pada pemolar adiabatik, maka untuk P-nya, total ketik dulu nih dari bagian sini. Oke, kita lihat dari bagian ini berarti ya. Katanya dengan menentukan adiabatik ini, dengan kondisi adiabatik ini, kita buktikan bahwa DP per P-nya adalah persamaan yang di bawahnya. Mari kita lihat, karena theta P pangkat 1 min Y per Y sama dengan K, maka diferensial parsialnya itu bentuknya menjadi, jadi kalau diferensial parsial itu berarti kita kita diferensialkan satu-satu ya. Pertama terhadap theta dulu di satu sisi, kemudian terhadap P, kemudian di sisi lainnya karena ini adalah konstanta menjadi 0 gitu ya. Jadi yang pertama, saya tulis dulu, kita turunkan terhadap theta, maka P-nya tetap P pangkat 1 min gamma per gamma. Ini nulisnya boleh dibalik ya, yang ini bagian depan dulu, ditambah dengan, sekarang tetanya yang tetap, kemudian gammanya yang berubah, atau P-nya yang berubah, sehingga menjadi theta 1 min gamma pangkat gamma dikalikan P 1 min gamma per gamma kurang 1 gitu. Dikalikan dengan DP, nilainya adalah 0. Kita seperti itu, sehingga kalau kita pindahkan ruas menjadi P 1 min gamma pangkat gamma D theta, itu akan sama dengan ini pindah ruas. Negatif dari theta 1 min gamma per gamma dikalikan dengan P pangkat 1 min gamma per gamma kurang 1, gitu. DP-nya jangan lupa, DP. Sehingga kita bisa pindahkan ini ke dalam bentuk yang oh ini bukan ini ya, pindah ruaskan sesuai dengan temannya gitu ya. Jadi theta dikumpulkan dengan theta, P dikumpulkan dengan P begitu, sehingga sebenarnya nulisnya yang lebih leluasa. Oke, di bawah sini ya. Sehingga bentuknya menjadi d theta per theta itu akan sama dengan negatif 1 dikurang gamma per gamma, kemudian P pangkat 1 dikurang gamma per gamma dikurang 1 per P pangkat 1 min gamma per gamma. Nah, oh ya, belakangnya jangan lupa ada DP. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa kalau kita punya pangkat seperti ini ya, ini kita anggap 1 min gamma kurang gammanya itu adalah A gitu ya. P pangkat A dikurang 1 itu sebenarnya sama aja dengan P pangkat A dikali dengan P pangkat negatif 1, atau bisa juga kita tuliskan P pangkat A per P gitu ya. Karena P pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per P. Sehingga P pangkat min 1 yang di sini, ini kan ada min 1 nih, sama saja dengan kalau kita tuliskan terpisah gitu ya. Jadi ada P pangkat min 1-nya gitu. Atau ya saya tuliskan
dengan lebih jelas aja dulu. 1 min gamma per gamma dikalikan dengan P 1 min gamma per gamma dikali dengan P pangkat min 1 gitu ya. P pangkat 1 min gamma per gamma sini dikali dP. Ini pangkatnya sama, P-nya bisa kita coret. P pangkat min 1 itu kan tadi adalah 1 per P, maka menjadi negatif 1 min gamma per gamma dP per P. Gitu ya. Sehingga bentuknya, tadi kalau kita mengarahkan ke bentuk seperti ini ya, jadi kita punya d theta per theta itu sama dengan negatif 1 min gamma per gamma dikali dengan dP per P. Jadi kalau kita pindah ruaskan, dP per P itu menjadi, kalau ini negatifnya dimasukin gitu ya, jadi negatif 1 ditambah gamma per gamma. Itu kemudian kalau pindah ruas menjadi gamma per gamma min 1 gitu ya, dikalikan d theta per theta. Sehingga terbukti bahwa dP per P-nya sama dengan gamma per gamma min 1 dikali d theta per theta. Itu untuk bentuk yang adiabatik ya. Kalau yang tadi sebelumnya di kondisi biasa, yang kedua adalah adiabatik. Kemudian soal selanjutnya tadi kan saya bilang bersambung gitu ya, dari A dan B kita diketahui suatu gas kecil masanya adalah 28,96 gram per mol dan gamanya adalah 1,4. Hitunglah hitung berapa K per km nilai d theta per dy-nya. Jadi mau dilihat berapa sih perubahan temperaturnya terhadap perubahan posisi. dy itu kan terhadap perubahan posisi gitu ya. Jadi kalau kita lihat berapa perubahannya, tinggal kita coba masukkan ke dalam persamaannya. Dari persamaan ke yang soal sebelumnya ya, di soal B dan C, di soal A-nya. Maaf, maksudnya di soal A dan B. Ya, jadi dari persamaan yang tadi kita peroleh dari soal A dan C, kita kan dari soal A itu memperoleh bahwa dP per P itu katanya nilainya sama dengan negatif mg per RT gitu ya. Sedang belakangnya per RT dy gitu ya. Sedangkan pada persamaan yang di soal yang B, kita peroleh bahwa dP-nya sama dengan gamma per gamma kurang 1 d theta per theta gitu ya. Nah, dengan menyamakan, ini kan sama-sama dP per P ya. Berarti kalau dP sama-sama dP per P, nantinya dua yang ini pun juga sama nih. Sehingga kita bisa samakan negatif mg per RT dy akan sama dengan gamma per gamma min 1 dari d theta per theta gitu ya. Atau gini deh, kalau dia pakainya theta, berarti ini bukan RT gitu ya, R theta ya. Kita gunakan theta saja simbolnya, di R theta. Oke, dua-duanya ada theta, kita coret nih tetanya. Ini gamma kurang 1 ya. Oke, jadi bentuknya bisa menjadi negatif mg per f dikalikan dengan dy sama dengan gamma per gamma kurang 1 dikalikan dengan d theta. Nah, yang dia minta kan hanya d theta per dy. Ya, kita rubah aja nih bentuknya menjadi, ya dy-nya pindah ruas ke sini, si gamma-gamma ini pindah ruas ke depan, sehingga bentuknya menjadi, tuliskan di bawah. Oke, kita tuliskan di sini ya.
menjadi d theta per y itu akan sama dengan negatif mg per r dikalikan dengan gamma min 1 per gamma. Kira-kira begitulah bentuk kasarannya ya. Sehingga kalau kita sudah tahu bentuk persamaannya, kita tinggal masukkan saja nih nilai-nilainya. Mg, R, dan gamanya gitu. Nilai M, G, R, dan gamanya. M-nya sudah diketahui, katanya 28,96 gram per mol. Tadi kan kita pemisalannya gunakan pemisalan dia 1 mol ya. Jadi kita bisa masukkan masanya ini, tapi kita rubah ke dalam kilogram, sehingga masanya menjadi 28,96 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian gamanya 1,4. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan G? G-nya kita gunakan nilai G yang 10 saja, supaya lebih mudah perhitungannya, 10 meter per sekon. Kemudian R-nya adalah tetapan ya, nilai tetapannya adalah 8,314. Oke. Kita masukkan nilai-nilainya, jadi negatif 28,96 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 10 dibagi dengan 8,314 dikali dengan yang ini 1,4 kurang 1 per 1,4, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya sama dengan negatif 9,95 dikali 10 pangkat min 3K per meter. Ini kan setiap per meter ya. Sedangkan yang ditanya adalah berapa Kelvin per kilometer. Maka kita rubah ke dalam kilometer, dari meter menjadi negatif 9,95 dikali, nggak pakai dikali lagi, langsung K per kilometer. Jadi artinya perubahannya adalah, perubahan temperaturnya adalah 9,95 Kelvin setiap kilometernya. Tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa temperaturnya turun. Jadi setiap naik 1 kilometer, temperaturnya akan turun sebesar 9,95 Kelvin. Oke, mudah-mudahan dipahami contoh-contohnya. Untuk tugas akan saya kirimkan menggunakan aplikasi yang lain ya. Akan saya beritahukan nantinya. Nah, tapi mudah-mudahan dipahami materi dan juga contoh soal yang sudah saya berikan. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan menggunakan e-learning ataupun menggunakan WhatsApp. Oke, cukup sekian materi tentang gas ideal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan diulang untuk penjelasan yang lebih bisa dipahami. Misalkan terlalu cepat, silahkan diulang menyaksikannya atau menyimaknya, atau di capture tulisannya gitu ya, supaya lebih jelas apa yang saya tuliskan, kemudian dibaca sendiri. Tapi kalau masih ada yang tidak dipahami, silahkan kita diskusikan melalui grup WhatsApp ataupun e-learning. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian materi dari saya mengenai gas ideal. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.